Kalau tak sehat macam mana? Kalau seandainya nanti sakit perut macam mana? Kalau nanti sakit kepala, siapa tahu besok tak boleh puasa? Yuk pilih yang wajib, pilih yang sunatkan. Tarawih sakit kepala, akhirnya besok tak boleh puasa. Tak payahlah pergi ke masjid, cukuplah diwakilkan kepada Tuan Imam dan juga dengan Tuan Nadir. Miskal, Assalamualaikum, Tuan Imam, wakil. Tak boleh datang ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Macam itu ada masyarakat itu yang mewakilkan tadi itu. 10 malam terakhir jadi semacam itu. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya buat satu perumpamaan sederhana sekali. Sederhana, pada beberapa waktu yang lalu ada 3 perumpamaan yang saya sebut. Suatu perkara kalau pada saat tidak kita perlukan, kalau tak kita ambil pun tak ada masalah. Sebab karena kita tidak perlu. Di bawah tadi itu disediakan buah-buahan yang bentuknya seperti rambutan, tapi bukan rambutan, tapi kayaknya lebih manis daripada rambutan. Tak tahu sebut namanya apa. Ulasan. Saya makan juga rambutan tadi itu, tapi rambutan takang sungguh keras. Kalau yang tadi itu kita makan isinya alhamdulillah, tapi tak tergoyang. Nah, itu kelainan ulasan daripada rambutan. Terhindar di depan meja kita pada waktu kita buka puasa itu, ambil tak diambil tak masalah, kalau tak diambil pun tak problem. Kenapa? Karena kita tidak memerlukannya. Itu masker berbentuk hidup. Saat ketika kita sedang berada dalam terowongan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan masuki satu terowongan, dinyatakan di sana kita mau tak mau kita akan melalui terowongan itu. Dan di sana selepas kita keluar daripada terowongan, cuacanya, udaranya beracun. Kalau kita tidak pakai masker, kalau kita tidak pakai tutup hidung, kita akan keracunan dan boleh mati secara serta-merta. Ini pasti sudah lama yang meninggal dunia. H1N1, SAR. Jadi H1N1 sehingga sampai kalau kita ambil gambar dengan kamera diketak-ketak, nampak kita mulut kita mirip seperti muka Hanzen. Mohon maaf dengan bahasa. Betul, sama. Lebih bentuknya tuh. Wah, yang agak beda sedikit. Jangan sampai serupa. Sebab mukanya macam ni, masuk ke hidung. Kita itu kesampingan dengan Hanzen sama rupa. Penyakit yang kita takut itu namanya H1N1. Sana sebut dengan flu babi, kita sebut dengan sesma babi. Tahu ceritanya? Takut semua. Maka sebelum kita masuk terowongan tadi itu, kita mau tahu kalau nak keluar mesti melalui terowongan. Tahun 1400 kejadian zaman Juhaiman, saya ditemukan di antara daripada yang tergolong dengan jemaah haji. Selepas masuk tembakan ke atas, katanya Imam Mahdi Al-Muntadhar sudah hadir dan saya untuk dilandai. Masjid diikat, ditutup, pintu-pintunya diikat semuanya. Yang tahu struktur bentuk Masjid Al-Haram boleh tahu jalan keluar dengan aman macam mana. Yang tak tahu terkurung di dalam. Jadi dinyatakan kita akan melalui terowongan tadi itu. Kalau tidak melalui terowongan tersebut kita tidak boleh keluar. Diberikan pengingatan, tazkirah, peringatan, jangan tidak menggunakan masker, jangan tidak menggunakan penutup hidung. Penutup hidung itu kasih kepada semua pakai sosial itu. Jadi kalau kita tak pakai itu, nanti kita akan keracunan. Tuan-tuan, puan-puan, gimana kalau ada di antara daripada yang akan lewat di terowongan tadi itu yang tak nak ambil, yang tak nak ambil, kita akan sebentar pada. Mungkin kita katakan kurang sehat, mungkin kita katakan tidak berpikir, mungkin kita katakan tidak normal, mungkin kita katakan itu majnun. Kenapa? Sebab beban cabaran mati memang itu pasti. Allahu Akbar. Titanic pertama yang kedua kapal, besarnya kapal tapi itu ukurannya daripada USG sampai ke KLIA itu baru dengan lebarnya, panjangnya daripada itu sampai ke Terengganu. Rakyat kita orang mulai semuanya ada di dalam, tapi dengan badai gelombang yang mengumbang ambingkan kapal tadi itu, sehingga dengan kapal kita terumbang ambing.
Maka dengan nahkoda, dengan kapten kapal memberikan amanah dan peringatan pada penumpang semuanya agar masing-masing mengambil pelampungnya dan mengenakan pelampung, baju pelampung pada badannya, ikat pelampung pakai tarik. Kata-kata pramugari kan macam itu. Apabila terendam dia akan menyala secara serta-merta macam itu. Pramugari itu sinis sungguh, itu membuat hati kita jadi risau. Sepatutnya jangan cerita tentang pelampung, Cina tak terhampas ke pesawat kita. Nah supaya nyala masuk ke dalam laut dah. Sehingga sampai diberikan taklimat, mana ada orang yang taklimat semacam itu. Kalau pada tubuh sudah bergoncang semacam itu, kita banyak-banyak berzikir saja lagi. Takkan jadi pelampung pakai macam mana itu balik pula. Mana yang ditarik, mana yang diikat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelombang. Jadi ramalan daripada nahkoda, kemungkinan kapal kita akan belah dua seperti film Titanic. Betul lah sebenarnya. Innalillahi. Mungkin sudah berguguran, dan walaupun pelek, sangat pelek, tapi kita melihat tengok macam itu keadaannya. La ilaha illallah. Macam mana Tuan Haji? Kalau ada di kalangan penumpang yang tak nak ambil baju pelampung penyelamatnya dalam cabaran hidup yang semacam itu, kita katakan kurang sehat. Jangan sampai yang mengatakan kurang sehat adalah Allah kepada kita. Aku dah sediakan dah. Ini bukan tiap bulan. Ini hanya 10 hari dalam setahun. Aku nak bagikan pemutihan. Sudah. Coba supaya paham bahasa pemutihan. Berapa kali kena seman? Bawa motor tadi itu, bawa kereta. Tak kisah lampu merah kena tak ada orang waktu pagi pukul 3 pagi kan tak ada orang, terus saja kita di sana. Dan mubazir kalau kita berhenti di situ. Mubazir macam mana? Iyalah, tengoklah kanan kiri ada kereta. Kanan tak ada, kiri tak ada, bukan ada. Kita setakat sendirian saja bawa kereta laju nak menuju pergi Sentosa salat tahajud di sana. Begitu lampu merah menyala, takkan kita berhenti di situ. Tapi ikut aturan berhenti lah. Tunggu 5 atau ya 90 dulu. 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83. Lengus semua. Itu membazir Tuan Haji, itu buang-buang petrol. Ikut falsafah orang Arab, tak ada kereta sambil nyamping, wajar saja. Itu peraturan lalu lintas itu sedang tidur, JPG sedang tidur, takkan sama kita. Ada Allah. Itu memang diatur untuk keselamatan. Sekarang insya Allah kita akan selamat. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sampai pukul berapa tadi? Mudah-mudahan begitulah harapan. Jadi saat diumumkan semacam itu, ternyata dengan kita tidak mengambil. Kita katakan ente nak mati ke awal ini nak mati ke. Pada saat sudah diperingatkan semacam itu, suruh memakai baju penyelamat supaya kita dapat selamat. Ternyata kita tidak mengambil. Allah dandan, Allah perintah malaikat semuanya supaya kita terasa hati, supaya kita tersinggung. Coba Tuan Haji buat resepsi pernikahan atau majlis kenduri apa saja. Rumah kita siapkan sedemikian rumah yang dicat, kita cat, lampu pindah, ekor dipasang. Kenapa? Karena Tuhan akan datang. Kalau tebar kapet itu tebal sekali. Ini masjid kita ini kalau seandainya Tuanku Sultan atau dengan yang dipertuan aku sekali saja datang ke masjid, kompon dan pasti tandas akan bersih. Ini akan kita cat, kita lagi warnanya nampak kelabu macam itu. Berubah-ubah jadi pada warna asal tuh, nampak kelihatan sudah hitam seperti besi saja lagi. Memang dia besi. Mesti kenapa kita tunggu akan sebanyak di sini. Masya Allah, kafe-kafe mesti kita ganti di kafe-kafe yang lama. Ketika ini macam ini tak ada lagi kita berapa? Pada sekali saja. Bagaimana rasanya? Kita lakukan persiapan sedemikian rupa, kita dandan, kita tata rapi, kemas sate kalau bagus. Kita review dan kita berbagi, kita renovasi, kita keluar belanja tidak kurang daripada puluhan ratusan ribu ringgit. Ternyata yang kita harapkan untuk datang berkunjung tadi itu tidak datang. Kecewa tak? Kecewa. Makcik
dibuat pelamin, masya Allah, pelamin, sewa kursi, dihias di belakang sebagai tanda toleransi, sebagai tanda persatuan, perpaduan satu Malaysia. Jadi di sana hijau ada, biru ada, supaya yang hadir itu tidak ada rasa sensitif. Sebab kalau seandainya backgroundnya semuanya hijau, yang biru tidak datang. Kalau seandainya latar belakangnya itu adalah biru, maka yang hijau tidak masuk. Jadi supaya hijau biru boleh akur untuk menyaksikan kenduri resepsi perkawinan putra kita atau anak saudara kita yang pertama, maka background daripada pelamin tadi itu semua kalau ada bendera Malaysia di tengah, tambah dengan bendera Kedah, dengan kelantang atau juga Kedah dengan Terengganu, supaya sebab pasangannya istri daripada Kuala Nerang, Terangga Kuala Nerang Kedah, sementara Kedah. Sementara dengan istri daripada suami daripada Bacok di Kelantang atau daripada Kedai Lalat. Pak Haji, di antara yang pelik di sini yang baru ini saya temukan itu adalah Bukit Belajang. Kesianan bukit, kata bukit ini tempat rekreasi ini, coba boleh hiruplah, udaranya segar, udaranya cantik, pemandangannya bagus. Tapi kenapa kalian bagi aku nama Bukit Belajang? Sedih dia mengeluh. Kenapa? Sebab kalau pada saat kita bagi nama kepada sesuatu tidak elok, itu akan mempermalukan kita pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati ka asma'ikum. Berindahlah nama-nama kalian sebab kalian akan diseru dan dipanggil dengan namanya masing-masing, dengan nama-namanya masing-masing nanti pada hari kiamat. Jadi kalau pada saat bukit tadi itu akan bersaksi, diminta penyaksian. Saksi yang selanjutnya diminta kepada Bukit Belajang untuk, jadi dia pun ada Bukit Jalil, kan namanya hebat. Bukit Aman, yang membuat orang tak pernah merasa aman, hebat, namanya aman. Contoh, Bukit Belajang, Kedai Lalat, kue-kue pula, keripap, donat, atau apa lagi dengan martabak, masya Allah, tabarakallah, terus dipanggil, tahi titik, masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang ketidakbijakan manusia dalam memberi nama kepada budak-budak sampai ke tahap itu. Nabi kita kalau ada kampung, ini sunnah salatun soleh dan sunnah daripada baginda. Hang nama siapa? Asia, Nabi kita rubah Qa'imah. Jadi siapa? Jamila, Nabi kita atak etik Zain. Nabi kita rubah nama-nama mereka kepada nama yang lebih bagus. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kemana arah tujuh perbincangan kita? Ingat persiapan Allah tadi untuk memberikan kamu bersama malaikat itu dengan para syekh ini berlaku karena macam itu. Ceramah-ceramah di sini biasanya ada isinya syaitan-syaitan di belangku, supidat syayati, apapun neraka, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa yaqulu ya baqiyal khairi aqbil, wahai orang yang mengejar kebaikan bersungguh-sungguhlah. Wa ya baqiyal syarri aqsir, wahai orang yang mengejar kemaksiatan tinggalkanlah. Itu seruan tiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Allah atur sedemikian rupa dengan pelames. Tadi cerita kita pelames yang terakhir, Masya Allah, tabarakallah. Background di tengah-tengahnya Malaysia, satu Malaysia. Tuh di tengah-tengahnya setelah background hijau kuning tadi itu, kuning yang asasinya bukan bersih dua, bukan bersih tiga, tak ada hubungannya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Tahu aja dengan pengantin tadi itu tak ada bersakti. Panggil tukang dandan, tukang hias, tukang buat pelamen itu dari mana? Bukan daripada tempatan. Ini dipesan khusus daripada Cikagu atau daripada Kenanda atau juga dari mana, dan jauh lah. Peruntukan khas supaya pengantin itu
pada masa bersanding, bertatap, boleh berhadapan dengan orang ramai. Masalah dengan pasangan seperti dengan pinang di bawah dibelah, itu kan? Pinang dibelah dua, begitu dengan perumpamaannya. Ternyata mereka tak nak macam tu. Bagaimana kecewanya mak dan ayah. Saya tidak bahas masalah boleh atau tidak bersanding di hadapan orang ramai. Itu hanya setakat misal sederhana. Tapi perumpamaan yang tadi itu boleh memberikan gambaran dan perasaan, mudah-mudahan terasa di dalam hati. Allah sudah sediakan sedemikian rupa untuk aku bagikan teket seketika dengan kita kena saman, bagi Kelantan kena saman 3 saman EJ 170 maju sebab kan bawa kereta bagus, beli yang second hand harganya 600, Lamborghini yang baru harganya 1,5 juta, Ferrari harganya 2 juta, Rolls Royce harganya 3 jutaan. Tak kan kita bawa seluruh itu, beda pendapat silahkan, tak masalah. Jadi kalau saya beranggapan, kalau pada masa kita bawa kereta mewah, terus kita bawa pelan-pelan, dipotong sama kancil, kawan, mesti terasa hati. Kayak gitu sampai menoleh ke belakang, katanya Lamborghini tuh, kena potong tertinggal jauh di belakang. Dan selamanya yang bawa Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes